Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah adik-adik, yuk sekarang kita siapkan hati kita, ambil sikap yang manis. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita mau menyiapkan hati kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Nah adik-adik, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siapa yang siap mendaki bersama Tuhan Yesus? Saya. Nah, yuk adik-adik sekarang kita akan pujikan daki-daki. Biar mau gerakan ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang
Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan pada hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru-guru kami yang akan bercerita dan berkati telinga untuk dengar-dengaran. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, pasti baik semua kan? Kita akan siapkan hati kita dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Petrus dan tukang sihir yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yuk. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih sama adik-adik semua. Kalau misalnya kalian melihat seseorang yang awalnya dalam topinya itu tidak ada isinya apa-apa, kosong, kemudian dia mengeluarkan seekor burung atau kelinci dari topi itu. Nah, pasti adik-adik semua akan terkejut dan mengatakan, wah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Simon yang adalah ahli sihir atau tukang sihir. Nah, ingat ya adik-adik bahwa sihir itu tidak baik loh. Suatu hari Filipus datang ke Samaria. Filipus adalah pengikut Tuhan Yesus. Saat itu Filipus datang ke Samaria untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saat itu banyak orang yang tidak percaya. Namun ketika Filipus memberitakan bahwa Yesus itu disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, banyak orang di Samaria yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah juru selamat dunia. Filipus sudah menerima karunia Allah yaitu Roh Kudus. Filipus mempunyai keberanian untuk memberitahukan orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipus membaptis semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus juga berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Di kota Samaria ada tukang sihir yang bernama Simon, tapi sekarang dia sudah bertobat dan dibaptis. Suatu hari, Filipus sangat senang karena Yohanes dan Petrus sahabatnya mengunjunginya. Mereka berdoa agar orang Samaria mendapat Roh Kudus dan akhirnya Roh Kudus turun. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus itu, Simon ingin memilikinya. Simon berkata kepada Petrus akan membayar agar mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tetapi Petrus menjadi marah karena karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Kemudian Petrus berkata kepada Simon, "Engkau tidak boleh memiliki Roh Kudus. Engkau harus meminta agar Tuhan mengampunimu dan memberi dirimu untuk bertobat." Kemudian Simon pun bertobat dan menyadari bahwa karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang, karena karunia Allah diberikan kepada setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa setiap kita ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dan ingat ya bahwa karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang ataupun harta yang kita miliki. Nah, pasti kalian nanya, lalu caranya gimana Kak? Caranya adalah kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak yang taat, kita mau menjadi anak yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sehingga nantinya kita adalah anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena hanya hidup di dalam Tuhan kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Ayat hafalan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kitab Galatia pasal 6 ayat 7.
dan selalu menjadi pengikut-Mu Bapa. Pertemukan kami di ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.